Selamat siang kepada seluruh partisipan yang bergabung. Terima kasih juga untuk syukur Ibu Neng Den dan Ibu Neng Ayu yang sudah ikut bergabung pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk partisipan yang lain, Ibu Nila, Pak Arif, kemudian Ibu Nenden dan Ibu Neng Ayu, serta kita yang sedang bertugas, Ibu Ida dan Bu Lia. Semoga presentasi hari ini kita berjalan dengan lancar. Yang menjadi presenter hari ini yaitu Ibu Lia Anggraini, dan menjadi moderator adalah Ibu Ida Fahmi, dan yang menjadi host saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung serahkan acara kepada moderator saya, yaitu Ibu Ida Fahmi. Saya Wida. Oke, baik. Ayo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa berkumpul kembali. Dan untuk hari ini, Alhamdulillah, materi yang akan kita angkat pada hari ini adalah materinya cukup indah. Cara asik makan sabu-sabu. Lagi sabu-sabu membahas makanan. Mudah-mudahan bisa memberi semangat ya. Sebelumnya saya akan bacakan dulu kurikulum vitae, selintas ini hanya lintasan kurikulum vitae saja. Yang akan jadi presenter yang pertama yaitu namanya Lia Anggraini SPD, kemudian unit kerjanya Taman Kanak-Kanak Al-Muflihun, dan alamat di Jalan Sekemerak nomor 88 Cimenyan. Baik, untuk memanfaatkan waktu, seperti biasa aturannya, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung chat atau bisa langsung tekan mikrofonnya atau bisa raise up your hand. Berikutnya, kalau misalnya diharapkan kalau yang tidak berkepentingan atau biar suaranya bagus, maka ketika tidak berkepentingan mohon mikrofonnya di mute. Itu saja sebagai pengantar untuk sekarang. Berikutnya kami persilakan kepada Ibu Lia Anggraini untuk memaparkan materinya. Kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara saya ada? Tidak. Ada Bu, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, di hari pertama kita menjalankan ibadah syaum ya Bu ya. Tapi saya ini videonya saya bikin kemarin malam ya. Kemarin malam, terus jadi bukan tadi siang, bukan barusan siang. Jadi sekarang ini saya saum. Mudah-mudahan ini tidak membuat ibu-ibu dan lainnya menjadi apa ya, nyeces gitu ya, lapar. Tapi ini kita hanya sekedar sharing saja. Mungkin ini cocok buat ibu-ibu atau bapak-bapak semuanya untuk mencoba di rumah, karena seperti yang kita tahu itu ketika kita menikmati makanan sabu-sabu atau steamboat ini, kalau di luar itu cukup meraih kocek yang sangat besar ya gitu, apalagi kalau kita keluarganya banyak. Jadi kalau misalkan kita bikin di rumah, setidaknya kita akan berhemat lah sedikit gitu akan berhemat dan seluruh keluarga bisa menikmatinya. Oke, ini sabu-sabu. Ini kita ini aja dulu, ulas dulu ya. Ini kan ada steamboat, ada sabu-sabu nih. Kalau steamboat itu sajian makanan yang sajian makanan yang berasal dari Cina, yaitu penyajiannya mentah di atas meja komplit dengan kompor gas mininya, sehingga kita sebagai pelanggan yang memasak hidangannya. Nah, kalau sabu-sabu itu
Kalau sabu-sabu itu adalah sajian makanan sama, cuman ini berasalnya dari Jepang gitu. Tapi kita sekarang membahas yang dari Indonesia, yaitu penyajian mentah di atas meja komplit dengan kompor gas mininya, sehingga kitalah sebagai pelanggan yang memasak hidangannya. Oke, ini saya kemarin membuat nih, bahan-bahannya kita simple aja. Ini biasanya kita kalau dalam memasak tuh kita jangan diambil ribet lah Bu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada ini gimana, kalau nggak ada ini gimana, nggak kayak gitu. Jadi ini sebenarnya ini bahan-bahannya itu steamboat seafood ini biasanya kalau saya kemarin belinya di Yomat ya Bu ya. Jadi minimarket terdekat di Yomat itu biasanya suka ada, kalau enggak juga biasanya di warung-warung juga ada kayak bakso ikan. Kita jangan inilah bakso ikan aja, bakso ikan, terus sosis juga kita pakein nggak apa-apa, sosis gitu. Terus ini tahu tofu biasanya ada juga lah di warung gitu. Tapi ini saya pakainya kemarin yang steamboat seafood yang kita beli yang kiloan itu di Yomat, di Gria juga ada Bu ya, di Yomat, di Giant juga ada. Itu kita bisa bikin, kalau untuk hemat aja 10 biji aja, ntar kita potong-potong, jangan satu-satu, kita potong-potong aja. Nah itu kemarin saya belinya itu tofunya satu. Nah ini cara untuk membelah tofu itu, membelahnya itu dari tengah ya Bu ya, diirisnya dari tengah, terus kita buka baru dikeluarin tuh si tofunya, karena tahu tofu itu memang lembek banget gitu kan ya. Kalau salah-salah kita membukanya itu biasanya ntar tahunya jadi hancur. Terus saya itu kemarin sama bakso ikannya juga ada, bakso kepiting, terus ini crab sticknya pakai crab stick, terus cikwa. Nah untuk sayurnya saya pakai ini bagusnya itu pakai ini ya Bu, jamur shiitake. Tapi kemarin saya nggak nemu, harus ke Giant. Tapi karena kita lagi PSBB, saya malas keluarnya yang jauh-jauh tuh, malas. Jadi saya nggak nemu jamur shiitake. Kemarin di warung ada, kita bisa pakai jamur kuping. Karena saya nggak suka jamur kuping, itu kayak lembek-lembek gimana. Jadi saya nggak pakai. Ini biasa kalau misalkan pakai jamur kancing juga bisa, jamur kancing, terus jamur shiitake itu yang panjang-panjang itu ya Bu ya, jamur shiitake, jamur kuping juga bisa kalau yang suka. Terus ini sayurannya pakai pok soy sama sawi putih. Nah untuk bumbunya juga kita ada bumbu dapur kayak lengkuas, jahe, daun jeruk, pakai serai juga. Ada bawang bombay, jeruknya pakai jeruk nipis atau lemon. Terus ada tomat, itu tomat nggak kiniin, saya pakaiin tomat juga. Jangan lupa ini saya pakai pasta tom yum saja, jadi biar praktis kita pakai pasta tom yum. Ini kalau di warung saya sih ada, nggak tahu kalau di warung ibu-ibu. Tapi kalau kayak di Gria, di Indomaret, di Alfa juga ini biasanya ada pasta tom yum merek Bambu, dan itu udah halal gitu. Kecap asin ini kalau tidak ada, biar ibunya nggak ribet, skip aja, pakai garam nggak apa-apa. Saus saus tiram bisa yang sasetan aja di warung. Pakai minyak wijen kalau ada pakai, kalau nggak ada nggak usah dipikirin. Ada pakai penyedap rasa juga, kalau nggak biasa pakai penyedap rasa bisa pakai kaldu jamur, atau enggak juga nggak jadi masalah. Garam, gula putih itu kalau misalkan ada yang senang ada manis-manisnya dikit, boleh pakai gula putih. Pakai merica bubuk juga. Nah ini karena saya itu pembakarannya itu buat steamboatnya itu ada buat pembakarannya juga. Jadi saya pakai bahan-bahan buat
ayam barbeque. Nah, yang ini yang tadi yang buat sabu-sabu itu kita bisa dipakein juga apa namanya teh daging sapi yang daging sapinya di slice tipis-tipis aja sama kita, nggak usah dibumbuin nggak apa-apa, di slice aja sama kita, terus bisa dimasukin nanti ke sabu-sabunya. Nah, kalau ini saya bikin bahan-bahan buat ayam barbeque. Nah, ini buat barbeque-nya juga kita bisa bikin pakai daging sapi juga bisa gitu. Tapi ya kita ambil yang murah-murah aja lah, yang simple. Saya ini pakai paha pilet ayam broiler biasa, ayam biasa. Tapi saya pakai pilet pahanya. Kenapa pilih pakai pilet paha? Karena biar agak gurih-gurih gitu. Kalau yang dada biasanya kan agak kesat gitu ya Bu ya. Nah, ini bahan-bahannya buat ayam barbeque. Karena saya itu pengen simple, saya pakaiin barbecue sauce. Ini biasa ada di Indomart. Barbecue sauce Del Monte ya Bu ya. Kita pakaiin itu. Kita pakai gula aren juga, pakai kecap asin. Kalau nggak ada, udah pakai garam, pakai minyak wijen, nggak ada juga tidak apa-apa. Saus sauri tambahin, karena kalau saus sauri nggak ada, wijen nggak ada, kecap asin nggak ada, nggak apa-apa. Barbecue saus itu juga sudah enak sih, kalau menurut saya itu udah enak gitu, tinggal dimasukin aja ke ayamnya. Nah, itu gitu. Ini sebenarnya kalau ayam barbeque yang bener-bener itu pakai pir Korea, pir Korea. Ini ada sih biasanya di Yomat, di Gria kayak gitu nih ada. Tapi karena saya males nyari jauh-jauh, jadi saya nggak pakai itu, pakai pir Korea itu. Terus kecap ikan, ini harusnya tuh kayak pir Korea, kecap ikan, minyak wijen, sauri saus tiram, gula aren, biasanya gula aren. Nah, itu semuanya di blender, terus dimasukin deh ke ayamnya atau dagingnya. Terus kalau misalkan kita pengen pedas, itu bisa pakai cabai bubuk, bisa pakai cabai bubuk. Tapi karena saya ini adalah makannya sama anak-anak, jadi saya nggak pakai pedasnya. Sekarang kita cara membuatnya. Kita tonton video sambil mendengarkan azan dulu ya Bu ya. Kok nggak bisa? Ini kedengeran kan ya? Assalamualaikum. Nih hari pertemuan kita yang terakhir di acara VCT Besna Jawa Barat 8.2. Nih, hari ini saya akan membuat sabu-sabu kuah tom yum. Oke. Tapi karena di sini pembakarannya ada pembakaran buat barbekyuan kayak gitu, jadi saya sekarang juga bikin barbeque. Halo, ini ada nggak ya? Tadi videonya ada tidak? Halo, oh ada. Ya, gimana? Videonya ada nggak tadi? Videonya ada nggak ya? Oh, baru. Coba lagi ya. Iya, boleh.
ini videonya udah ada nggak Bu Moni? Ini suaranya juga udah ada, Nggak, videonya udah ada. Bu Moni itu yang presenternya kok pindah lagi ke Bu Moni ya? Oh, sama saya kan tadi Ibu live ya. Jadi gitu? mungkin Keluar otomatis sendiri. bentar. Ya, Iya. nggak tahu ini keluar sendiri. Aduh. Sama saya dipindahin lagi, Bu. Ya, siap. Ada ya? Udah, Bu. Sip. Oke, dilanjut Bu. Oke. Ini videonya. Ada ya, Bu Mon? Ada? Ada Bu, ada. Cuman masih buram. Iya. Di acara Barat. Hari ini saya akan membuat sabu-sabu kuah tom yum. Oke, tapi bakaran buat barbekyuan kayak gitu. Jadi saya sekarang juga bikin barbeque ayam. Barbeque kayak ayam ini kalau misalkan bumbunya harus saya pakai pir Korea. Sir Korea kita pakai ini aja, saus yang udah jadi. Ini ada saus udah jadi buat nanti barbeque ayam pedas, boleh dikasih cabai juga pedas. Oke, bahan-bahannya buat saus barbeque ini ada saus Del Monte, Ini kayaknya enggak. Itu deh Bu. kecap asin, Berat mungkin ya. Video suara. Coba aduh ini kebetulan seneng banget biar videonya rame banget nih. Gimana Bu? Halo Bu Lia. Ya. Apa videonya langsung video? Halo, Bu Lia. Ya saya. Suara saya terdengar Bu? kedengar? Suara saya Bu Lia. Ya, Ini kata Bu, gimana Bu Neng, gimana Bu Neng? yang di share-nya video aja Di gitu. stop sharing dulu. Bukan Bu, yang sharingnya itu Ibu stop sharing dulu yang itunya. Oke, Coba biar sudah. ya. Kemudian di tengah-tengah kan ada di dekat tombol video itu ada share konten ya Bu. Klik. Ya, Nah, kemudian di atas di bawah tulisan share konten ada options for text and image, itu klik, yang mana ya? diganti dengan motion and video. Oh iya, ini diganti Ya. optimize formation and video. Oke. Oh gitu. Iya Ibu, biar videonya supaya jalan dengan lancar. Oke, siap. Thank you. Berarti sekarang screen lagi ya? Jadi lanjutin ya. Oke. Oke. Berarti pilihnya yang video A-nya aja deh.
masak banyak. Terus ini ada saus tiram. Aman dulu ya. Sebentar. Nih. Iya. Assalamualaikum. Ini hari pertemuan kita yang terakhir di acara VCT Base 6 Jawa Barat 8.2. Hari ini saya akan membuat sabu-sabu kuah tom yum. Oke. Tapi karena di sini pembakarannya ada pembakaran buat barbekyuan kayak gitu, jadi saya sekarang juga bikin barbeque ayam. Ini sebenarnya barbeque ayam ini kalau misalkan bumbunya harusnya saya pakai pir Korea gitu, tapi karena tidak ada pir Korea kita pakai ini aja, saus yang udah jadi. Ini adalah saus udah jadi buat nanti apa namanya barbeque ayamnya. Kalau misalkan barbeque ayamnya mau pedas, boleh dikasih cabai juga atau dikasih saus pedas. Oke, bahan-bahannya ya buat saus barbeque ini ada saus Del Monte, ada minyak wijen. Ini kalau nggak ada skip aja, tidak apa-apa. Ada kecap asinnya, ada sauri, saus tiram. Oke, sekarang kita bikin dulu buat barbeque-nya biar nanti menyerap. Jadi kita bikin dulu. Oh iya, satu lagi gulanya, ini gula merah ya, gula merah biar ada manis-manisnya. Tapi kalau yang nggak suka manis boleh di skip ya. Oke, kita di sini pakai saus barbeque-nya.
3 sendok makan. Oke, lalu ini kecap asinnya 1 sendok teh aja ya, jadi sedikit aja, jangan banyak-banyak terlalu asin. Oke, ini aduh ini kebetulan minyak wijennya kita habis. Ini wangi banget nih, aduh seneng banget pokoknya ini kalau masak-masak kayak gini, saya seneng. Ini pakai minyak wijen. Oke, pakai 2 sendok, pas banget. Pas banget. Terus ini ada saus. Aduh. Ini kalau nggak ada nggak apa-apa ya, di skip aja boleh. Hanya barbeque-nya saja. Saus barbeque. Terus kita pakai gulanya biar ada manis-manis sedikit. Ini 1 gandum saya pakai. Biar kenapa pakai gula merah, biar tidak cepat gosong. Kalau pakai gula putih itu biasanya cepat gosong. Oke, nanti kita akan sisihkan ini. Oh iya, ini ayamnya 300 gram, tapi saya ini pakai setengah nih. Pilet paha ya. Kenapa pilih paha ayam? Biar ada lemak-lemaknya gitu. Kalau yang dada itu pasti kesat nanti. Keras. Oke, kita sisihkan yang ini. Ini yang rebusnya. Sekarang kita untuk bikin kuah tom yumnya. Ini bahan-bahannya. Bahan-bahannya ini ada steamboatnya, seafoodnya, steamboat seafood. Sayurnya ini harusnya pakai ada jamurnya, bisa boleh jamur putih, boleh jamur inoki, boleh jamur kancing, jamur apapun lah itu jamur boleh. Tapi karena saya tadi tidak ada, jadi saya pakai ada aja. Jadi saya pakainya tteok soy sama sawi putih. Nah ini karena kemarin kita ada stok spaghetti, habis masak spaghetti, jadi saya kalau dibuang, jadi nanti saya masukin ini. Oke, kalau buat pedasnya boleh pakai ini, cabai sama saus pedas. Oke, sekarang kita bumbu buat bumbu tom-yumnya. Saya pakai ini nih, bambu asli tom yum, ini udah halal ya. Jadi kita pakai yang ini aja, pasta tom yumnya. Terus ada buat asinnya kita pakai jeruk nipis, ada bawang bombaynya juga, daun jeruk, ada daun salam, nanti segimana nanti saya tulis di deskripsi ya. Ada ini apa, serai 1 batang serai aja, ini 1 batang ya, 1 batang serai. Ini bawang putihnya nanti kita serut aja, bawang putihnya serut. Ini ada lengkuas, terus ada jahe juga, ini ada tomat. Terus bumbunya ini ada, kalau yang suka manis kita pakai gula pasir, ada kaldu bubuk juga, ada lada putih, dan ini ada garam. Saya biasanya kalau takaran itu gimana pilih aja, lebih perasaan pilih aja. Oke, sekarang kita coba bikin airnya. Ini air kurang lebih 1 liter air. Oke, sekarang kita coba buat kuah tom yumnya dulu. Sekarang kita akan menumis dulu bawang bombaynya. Ini bawang bombaynya ya, kita tumis dulu, panas dulu ya. Oke. Bawang bombay sama bawang putih gitu ya. Ini sebenarnya bawang putihnya bisa dicincang, tapi bisa juga diserut pakai parut ya.
langsung saja. Oke. Ini kita kasih juga bumbu-bumbunya. Waduh, mana deh? Ini kalau kuahnya pengen agak lebih asam, ini jeruknya bisa 2. Jadi tergantung selera sih. Cuman saya ini asamnya ditambahin tomat. Oke. Kita masukin airnya sedikit. Tinggal kuahnya mendidih. Dah tuh, ini sekarang udah mendidih kayak gini. Kita kasih jeruk nipis, nih boleh jeruk nipis, boleh lemon, apapun biar rasa asam. Ini saya udah cuci tangan ya, udah bersih. Oke, ini udah mendidih. Sekarang kita waktunya masukin sayuran dan lemon. Oke. Kita pakai mentega dulu ini nih. Ini sebenarnya kalau nggak ada pemanggangan kayak gini, ya makanya kayak gini biar asapnya sudah. Kalau nggak ada pemanggangan kayak gini, bisa pakai teflon, pemanggangannya bisa pakai pancing. Oke, kita taruh di sini. Minggu ini kita nyoba dulu yang ini. Tada, sudah ke depan dong kamera. Mantap kan? Kita cobain. Nyobain nggak? Cepet, enak loh. Ini kamera mau? Mau nggak? Ini yang nyobain aja. Kamu pakai itu nggak? Pedas nggak? Ini sih udah oke ya. Kita tutup dulu. Ayamnya udah jadi, saya cocok ke saus pedas aja. Ini kita malam-malam ya videonya. Kita jadi YouTuber. Apa Dedek? Endol lagi. Pakai boy ini. Mantap. Siapa yang mau?
Stop. Halo. Silakan Bu Lia dilanjut. Sudah. Terima kasih. Nah, itu tadi udah selesai ya. Bikin itunya tadi videonya gimana Bu Ida? Alhamdulillah bagus. Tapi ini jadi lapar ini. Ya mungkin itu aja. Silahkan sudah. Kalau mau ada yang bertanya, mangga. Oke. Ya. Terima kasih Bu Lia yang telah menyampaikan materinya. Jadi gagal fokus, tapi saya tadi pas lihat videonya tuh pengen itu ya yang steamboatnya itulah, yang alatnya itu. Ya, enggak, itu Jadi sebenarnya gagal fokus. alatnya itu bisa pakai panci aja yang ada di rumah, panci biasa. Atau kalau misalkan kayak buat Enggak, saya pengen yang ada di sana. yang dibakarnya itu bisa pakai teflon aja, nggak apa-apa. Pakai teflon. Iya. Oke, baik ke Bapak Ibu, ibu-ibu semua ini. Barangkali ada yang mau dipertanyakan atau mau bertanya. Kayaknya ini inspirasi ini buat buka sekarang buka pertama Seger dengan tom yum. segar. Cuman kalau misalnya Bu Lia, boleh saya nanya? Iya, mangga. Kalau boleh. Kalau misalnya kan kalau saya kurang suka tuh bumbu tom yum pakai kaldu, Iya, boleh nggak? iya. Kan kalau sabu-sabu itu Boleh ya? biasanya kalau misalkan bisa pakai kuah tom yum atau bisa juga pakai kuah Kaldu ya. kaldu ayam bisa gitu. Bisa sih, itu mah gimana kita aja. Gimana Gimana selera aja ya. Mm. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Kata Bu Nenden jadi terinspirasi untuk buat sendiri di rumah. Kalau makan di resto Jepang lumayan. Iya Bu, betul. Betul, mahal. Tapi ya itu saya justru pengen alatnya itu justru. Jadi gagal fokus tadi, bukannya ke makanan tapi ke alatnya. Menarik sekali itu. Mhm. Iya, tapi itu tuh Ada yang mau bertanya mungkin? ya, mangga silahkan. Oh, Bu Nenden nanya lagi tuh Bu Lia. Berapa total biaya pas dibuat di rumah? Tanpa alat ya Bu ya? Kalau alat kayaknya mahal. Tanpa alat ya. Kalau alat kayaknya mahal itu. Nah, kalau sama ayam buat barbekyuannya 100.000 juga bisa, tapi tanpa minyak wijen ya, karena kalau minyak wijen tuh satu botol itunya aja udah 45 ribuan deh kalau nggak salah. Tanpa Iya. minyak wijen, kalau sama minyak wijen malah 150, 200 sampai segitu. Tapi Oke. dengan harga, kalau saya belanja ke Giant itu komplit sama semua itu biasanya sekitar 200.000. Tapi itu saya tuh bisa makan sampai sekeluarga gitu loh, maksudnya jadi banyak gitu. Apalagi ayam Iya, sekarang iya. kan lagi murah lumayan gitu. Kalau sendiri Oh, bisa mah, lebih dari 200. kalau di resto kan 200 itu Iya, sendiri. Kalau masuk Hanamasa Iya. aja 200 udah sendiri. Tapi walaupun apa sih, bisa makan banyak apa aja, tapi kan kapasitas perut kita kadang kan nggak banyak juga. Gitu. Iya, Tapi betul. 200.000 itu biasa saya sekeluarga itu, saya, anak saya, keponakan tuh biasanya semua kumpul itu. Tidak diliatin itu yang di balik layarnya tuh sebenarnya ada itu, pas abis saya selesai video itu diserbu semuanya. Diserbu semuanya. Silakan. Nanti saya nanya alatnya ya Bu ya. Behind the scene. Kuat berapa hari Bu dari awal? Silakan barangkali. Kuat berapa hari Bu di awal pembuatan? Itu kalau di awal pembuatan itu karena nggak ada yang basi-basinya ya, jadi kalau masukin kulkas juga aman sih, nggak akan basi gitu, karena itu kan kita nggak pakai bahan-bahan yang basi, nggak ada gitu. Jadi
Kalau disimpan di kulkas aja kayak misalkan kuahnya kita masukin aja ke tempat apa ya, ada kan ya Tupperware yang ada buat tutupnya itu, kuahnya masukin aja ke kulkas itu. Jadi kalau misalkan kita mau bikin tinggal kuahnya terus digituin satu apa namanya, panci kecil gitu, ya udah bisa gitu. Itu kuatnya lama sih sebenarnya kalau dimasukin ke kulkas. Kalau chihuahuanya Tapi sih kalau apa bukan jamur itu biasanya nggak kuat lama kalau jamur. Kalau untuk steamboatnya sendiri kayak misalkan buat bakso-baksonya gitu, itu akan lama. Tapi cara penyimpanannya harus sama Tupperware atau freezer sama ya. plastik yang kedap udara. Jadi kenapa? Karena kan kita kadang kalau masukin ke kulkas itu kan kita suka ada ayam atau ayam ungkep atau apa. Ntar jadi rasanya beda kalau nggak apa sih, dimasukinnya ke kayak Tupperware yang tutupnya bagus gitu atau ke plastik gitu sama. Oke. Enggak, yang lain kalau ada yang mau bertanya. Presensi sudah dirilis ya, tinggal diisi. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Nenden atau Bu Ayu mau review? Halo. Kalau ayamnya saya kemarin itu cuman setengah kilo ya, ayamnya cuma setengah kilo. Bu Lia, saya nanya boleh lagi? Boleh lagi nanya lagi. Itu kalau misalnya ayam, kan ayam pilet ya? Filet. Halo? Ya, Halo. Ya. Bu Lia bisa dengar saya? Ya. Ayamnya kan ayam pilet ya? Iya, ayam pilet. Taruh dikasih dulu kecap atau nggak usah? Atau biarkan aja? Atau langsung diiris, langsung di slice terus langsung ayamnya di slices gitu, terus disimpannya di apa sih kayak penyaringan gitu ya, tempat saringan gitu. Kenapa? Karena biar si airnya tuh menetes dulu ke bawah. Nah udah ada kering, nggak ada airnya, baru cuman dikasih saus barbecue doang kan. Udah kasih saus barbecue, saya nggak pakai kecap karena itu akan gosong. Jadi saya pakai gula merah, pakainya gula merah itu saus barbecue itu pakai saus sauri. Udah. Terus kalau lebih enak lagi sebenarnya pas dibakarnya itu, buat teflonnya itu pakai olive oil ya, lebih enak gitu sebenarnya mah. Tapi kalau nggak ada ya pakai margarin aja, itu nggak apa-apa. Oke. Silahkan yang lain kalau ada yang mau menambahkan. Cara asiknya memang kita makannya itu bareng-bareng ya. Kalau sendiri tuh nggak ada apa ya, nggak enak gitu kalau sendiri. Tapi kalau bareng-bareng tuh enak sekeluarga gitu. Terus kita taruh tuh panci atau apanya di pancinya sama teflon buat bakarnya tuh di tengah-tengah kita gitu. Ntar diriung gitu. Jadi ngariungnya tuh sanes ngariung liwat waenya Bu. Janten eta diriung terus renyok gitu, janten ronyok gitu. Jadi seneng weh. Seneng Dibahas. Terus minumnya pakai itu, pakai exciting. Oh. Ya. Tuh kata Bu Nenden juga. Ibu ada yang mau disampaikan Ibu Bu Nenden atau Bu Nenden? Ya, alhamdulillah Bu Lia akhirnya. Aduh, ditutup. Dan juga akhirnya. Ya udah. Dengan makan sabu bareng. Itu saya cuman apa namanya mau tanya aja, kan saya tuh waktu itu pernah beli yang steamboat itu ya, langsung ada itunya pembumbunya, tapi pas dicoba itu enggak. Tapi tadi Bu Lia itu pakai bumbu tom yum. Ya, saya pakai bumbu tom yum. Kalau bumbu tom yum itu jadi kayak
seger gitu Bu, ada asam-asamnya gitu kan. Hmm. Tadi tuh kurang kurang ini kurang kedengaran. Itu bumbu tom yamnya beli yang udah jadi atau ini bahannya Itu Bu bikin sendiri? bumbu pasta tom yam, mungkin yang belinya itu pasta tom yamnya itu, yaitu yang merek bambu itu Bu. Bambu itu udah halal. Tapi selain merek bambu juga sebenarnya banyak, tapi saya selalu pakainya yang itu, yang merek bambu itu bambu tom yam, yang itu yang mereknya bambu gitu. Nah, saya pakainya yang itu pastanya. Tapi kan bumbu-bumbu yang lainnya juga kayak serai, kita pakai serai, salam, terus ada jahe, ada lengkuas juga gitu. Ada bawang bombaynya juga, pakai bawang putih. Bawang putihnya itu bisa diserut atau digeprek masukin, atau dicincang-cincang, itu nggak apa-apa gitu. Ntar kita kasih lagi saus, itu saus sauri, saus tomat sauri saya pakai hanya buat apa namanya, pengganti kuah udang. Jadi kan sebenarnya tom yam itu identiknya itu sama kuah udang sebenarnya, cuman kan udang lumayan mahal gitu. Tapi sebenarnya kalau ternyata ada stok udang di rumah, nggak apa-apa, dibuang kulitnya, itu si kulitnya tuh dibikin kaldu. Kulitnya dibikin kaldunya, iya dibikin kaldu, ntar udangnya juga dimasukin, dibikin kaldu tuh si kulitnya gitu. Sebenarnya identiknya tuh tom yum itu sebenarnya sama udang, cuman saya nggak pakai udang karena ada anak apa sih, ponakan saya juga kemarin itu yang alergi udang, jadi nggak pakai juga udang gitu. Jadi enak sebenarnya. Iya Bu, terima kasih. Udang juga. Giant ya beli. Di itu Bu, di Yomat ada, di Yomat, di Indomat, di Alfa juga biasanya ada pasta tom yum yang merek yang bambu itu, yang warna hitam. Ya oke, dicoba nanti. Jadi ngiler ya Bu ya? Jadi ngiler, jadi pengen. Ya, lumayan juga soalnya kan kalau untuk buka sama sahur harus yang berkuah ya, supaya badan yang kenyang. Ini segar sih karena kita kan pakai jeruk nipis, jadi ada asam-asamnya gitu. Kalau mau pedas kita bisa pakein cabai bubuk gitu kan. Atau kayak apa, cengek Bu ya, cengek domba anu marerah itu cemplungin aja ke itunya, ke kuahnya. Cemplungin kalau yang suka pedas. Cemplungin aja. Kalau yang suka pedas. Kalau yang suka pedas. Jadi anget. Biar mantap. Ada lagi yang lain? Kayaknya cukup ya Bu ya? Sudah ya? Boleh. Langsung ke dapur aja. Langsung ke dapur aja. Mumpung masih siang. Gimana? Kayaknya sudah selesai dan waktunya juga 2 menit lagi. Alhamdulillah materi sesi yang sekarang sudah selesai. Terima kasih kepada Bude yang telah menyampaikan materinya dan sangat bermanfaat sekali. Anak saya langsung searching itu alat apa tuh, barbecue ya. Oh gitu. pengen banget. Oke. Terima kasih. Akhirnya ada penutup Bu Lia? Nggak ada. Cuman kalau yang namanya masak itu memang jangan diambil, ini nggak ada bahannya, udah nggak usah karena ini kan bahannya nggak ada, kayak gitu. Nggak usah kayak gitu, maksudnya kalau nggak ada itu bisa di skip, kita ganti sama yang lainnya gitu, kayak gitu. Yang penting mah kalau untuk masak itu ada kemauan dan ada niat kita untuk bisa memasak. Itu dia. Pokoknya bumbunya bumbu brus saja. Terima kasih dan alhamdulillah selesai tugas saya sebagai moderator. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Berikutnya kami persilakan atau kami kembalikan sesi ini kepada Ibu Moni. Silakan Bu Moni.
Terima kasih pada Ibu Ida, terus Bu Yulia juga yang sudah menyampaikan. Mungkin kemarin sebelum-sebelumnya Bu menerangkan tentang jualan online Bu. Ibu jualan online-nya jualan pancinya ya Bu ya. Timbutnya mungkin ya. Videonya juga Bu lihat sih. Jualan ya. Bisa jadi jualan online dia. Itu sebenarnya panci itu sebenarnya nggak disengaja, itu ada Kayak ya itu panci itu gini ya. Waktu itu ada bu katanya, saya mau ini dong ikut demo, kata ikut demo di mana, di rumah ibu, kata itu gitu, ikut demo dong di rumah ibu, kata saya kan udah sore ini. Demoinya itu dia tuh panci, cuman bikin bolu, panci biasa. Kata saya nggak mau, saya panci gini mah udah banyak, atau nggak mau panci, kata gitu. Tapi ada loh Bu yang buat bakar-bakaran, kata dia teh gitu, kayak buat steamboat kayak gitu. Ya itu boleh, coba saya lihat barangnya. Nah dia bawalah barangnya itu gitu. Jadi kayak ada yang mau demo ke rumah gitu. Saya juga belum ngelihat kalau di luaran mah yang itu teh, nggak tahu. Lep-lepan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu. Berapa ya? Lupa lagi, 650 deh kalau nggak salah, segituan. Sekitar 600. Boleh. Di itu aja di Shopee Bu, dicari di Shopee. Ada mungkin di Shopee. Lebih murah kayaknya, lebih di Shopee. Di Shopee. Oke, siap ya. Live duluan nih, mau cus langsung ke dapur. Ntar saya fotoin ya merek pembakarannya. Ya. Siap. Yuk. Ya, assalamualaikum. Terima kasih.